Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari yang penuh sukacita, kita bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan dalam keadaan baik, sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, membalas dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, menurut saya, merupakan perjuangan tersendiri dalam hidup ini. Menurut saya ya. Kenapa saya katakan merupakan perjuangan tersendiri? Karena dalam hidup kita ini banyak yang harus diperjuangkan. Ya, kita berjuang untuk ekonomi kita dan ekonomi keluarga. Ya, kita memperjuangkan masa depan. Kita memperjuangkan supaya tetap sehat. Kan itu perjuangan semua ya. Itu perjuangan semua. Tapi ada satu perjuangan yang sepertinya enggak terlalu menguntungkan kita. Ya. Yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Menguntungkan enggak sih? Enggak loh. Yang menguntungkan apa? Ya kalau orang jahat ya kita balas dengan salah. Kalau orang jahat kita balas dengan yang lebih jahat. Loh iya, coba cek hati saudara. Cek hati saudara. Jujur loh, jujur. Kalau ada orang yang jahatin kita, sakitin kita, di hati kita gimana sih sebenarnya? Loh kan? Oh iya. Jadi yang terjadi adalah kemudian kalau nurutin hati ya, membalas kejahatan dengan yang lebih jahat. Tetapi sekarang kita dibilang Alkitab, kalahkanlah kejahatan dengan, wih ini perjuangan tersendiri saudaraku, enggak gampang saudaraku. Ya, ada orang yang kelihatannya sabar, tapi mendendam, menyimpan dendam. Ya, menyimpan. Kalau disimpan, lama-lama bisa meledak. Nah kalau orang, makanya kadang-kadang orang diem itu ya, hati-hati lu saudaraku. Dijahatin diem, dimaki-maki diem, hati-hati. Satu kali dia, wah gitu. Nah itu nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi melepaskan dendam atau keinginan berbuat jahat juga tidak boleh. Yang boleh adalah ini saudaraku, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan merupakan hal yang tidak mudah, karena itu saya katakan harus kita perjuangkan sampai berhasil. Amin. Haleluya. 1 Samuel 24. Ya, 1 Samuel pasal 24. Bercerita tentang perjuangan Daud untuk mengalahkan kejahatan Saul. Ya. Jadi bercerita tentang perjuangan Daud. Bagaimana dia bisa mengalahkan kejahatan Saul. Saudaraku, kisah hidup Daud dengan Saul penuh dengan drama, berliku dan seru. Itu antara Daud dan Saul, gak habis-habis diceritakan. Ya. Banyak peristiwa yang menarik yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sekarang ini, terutama dari kehidupan Daud. Baik dalam hubungannya dengan Tuhan, artinya Daud dengan Tuhan. Lalu hubungan Daud dengan sesama, kita melihat dia punya orang-orang dekat. Lalu juga dalam hubungannya dengan Saul sebagai raja dan mertua. Jadi Saul itu mertuanya Daud. Daud itu menantunya Saul. Jadi ada banyak cerita di sini saudaraku. Juga kita bisa melihat dari hidup Daud bagaimana dia dalam pemerintahannya sebagai raja. Nah, kali ini saudaraku,
kita akan belajar dari Daud yang sebenarnya mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Ini yang ingin saya sampaikan sekarang tentang membalas atau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Baik, saudaraku, yang pertama kita akan lihat di sini hubungan antara Daud dengan Saul. Ini dulu saudaraku. Ya, kita harus pahami ini. Ya. Hubungan kedua orang ini sangat unik. Ya, Daud tidak dikenal oleh Saul pada awalnya. Saul hanya mengenal kakak-kakak Daud yang dikatakan Alkitab badannya tegap, besar, tinggi, yang layak untuk menjadi tentara. Jadi rupanya untuk jadi tentara tuh ukurannya, fisiknya harus tinggi, tegap, sehat, dan itu jadi dijadikan standar sampai sekarang ya. Kalau kurang-kurang sehat sedikit, saudara nggak bisa masuk akademi militer, nggak bisa. Ya, harus benar-benar sehat, benar-benar secara fisik bagus, gitu. Nggak boleh nggak. Dari dulu rupanya Saul juga sudah membuat kriteria untuk menjadi tentara. Nah, Daud ini nggak masuk hitungan, saudaraku, karena Alkitab mengatakan tulis Daud itu masih muda dan mukanya, hafal ya, seneng saya. Ya. Sebenarnya itu kata lain dari dia masih muda dan mukanya gemesin. Iya kan gitu ya? Benar. Dibilang mukanya kemerah-merahan. Coba kalau mukanya kemerah-merahan. Gemesin kan gitu ya, pengen gitu kan. Jadi imut-imut lah si Daud ini, nggak pantas jadi tentara. Enggak, tentara harus kuat, gagah, mukanya agak sangar dikit gitu. Itu jadi tentara itu. Jadi saudaraku, hubungan Saul dengan Daud pada awalnya tidak saling mengenal, tapi kemudian Tuhan memperkenalkan melalui nabi bahwa di rumah itu ada bukan hanya anak-anak yang besar, tinggi, tegap itu, tetapi ada satu anak yang pekerjaannya sebagai gembala, masih muda, tapi dia jagoan loh, dia bisa kalahkan beruang, dia bisa kalahkan singa. Mungkin dari cerita-cerita itu mulailah tertarik. Dan ternyata Daud ini punya keberanian waktu Israel ditantang oleh Goliat. Ya, punya keberanian untuk melawan. Dan Saul melihat ini keberanian yang istimewa. Karena banyak orang Israel takut terhadap Goliat. Sehingga kalau ada yang berani, ini istimewa. Dan mulailah terjadi hubungan antara Saul sebagai panglima dan Daud sebagai prajurit. Kemudian karena menang, hebat, lalu boleh juga nih dijadiin mantu nih. Ini orang tua yang pintar milih mantu nih. Ya. Dia panggil dulu kawin sama anak gua aja. Tapi ternyata kemudian saudaraku, terjadilah persaingan antara menantu dan mertua. Ini nggak enak ini saudaraku. Jadi mulai hubungan yang nggak kenal menjadi antara raja dan rakyat, lalu antara panglima dan prajurit, sampai kepada soal mertua dan menantu, sampai kepada persaingan kursi kerajaan. Ini nggak enak ini saudaraku. Ya, antara mantu dan mertua terjadi persaingan. Sebagai penguasa yang sedang memerintah sebagai raja, Saul merasa terganggu. Sebagai raja ya, Saul merasa terganggu, merasa risih dengan kepopuleran Daud. Ia merasa terancam kalau nanti kursi kerajaan ini jatuh kepada menantu. Sebenarnya nggak apa-apa ya, kan dia menantu. Tapi rupanya Saul belum puas dengan
kedudukannya sebagai raja, sehingga dia mencurigai, dan pada akhirnya Saul menggunakan berbagai cara untuk menghentikan atau menyingkirkan Daud. Ya, kita tahu cerita itu. Jadi hubungannya antara panglima dan prajurit, antara mertua dan menantu bergeser kepada persaingan kursi kerajaan. Nggak sehat, kan gitu ya, nggak sehat. Sehingga dicarilah cara bagaimana menyingkirkan Daud. Kita lihat saudaraku, ini drama banget ini, lebih seru dari drama Korea. Ya, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu nyebelin hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada Saul diperhitungkannya beribu-ribu. Jadi berlaksa-laksa ini bukan laksa Tangerang ya. Kalau laksa Tangerang enak, laksa ini berpuluh-puluh ribu, ini bahasa yang dulu. Akhir-akhirnya, ini saudaraku ya, akhir-akhirnya apa saudaraku? Jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ya, orang bilang saudaraku, matahari tidak boleh dua. Ya, Saul matahari, dia nggak mau ada Daud sebagai matahari juga. Jadi harus disingkirkan, entah caranya seperti apa. Kita melihat di sini bahwa selanjutnya ayat 9 dikatakan sejak hari itu, ya sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu, karena populer, orang di mana-mana membicarakan Daud. Dan dikatakan tadi, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh. Sebel, ya, denger ini sebel, kan dikatakan menyebalkan hatinya. Saudaraku, sejak peristiwa inilah Saul terus berusaha dengan segala cara dan upaya untuk menyingkirkan Daud. Saudaraku, kita lihat satu ayat dalam Amsal 10 ayat 12. Ya, sama-sama kita baca, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Ih, gak banyak yang amin. Ulangi. 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Yang diamenkan yang mana saudaraku? Kasih menutupi segala pertengkaran. Saudara pernah bertengkar? Pengakuan yang jujur. Iya. Iyalah, dalam hidup ini ada saja. Bisa di rumah, di tempat kerja, di gereja. Bukan soal jangan, pernah enggak? Benci atau dengki menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran kemudian permusuhan, ya, permusuhan. Ketika Saul mulai membenci Daud, saat itulah mulai muncul rasa permusuhan. Jadi kalau udah mulai benci, dengki, pasti ya namanya nggak suka ya, namanya nggak suka. Terus muncul namanya permusuhan. Kalau yang di rumah punya kakak adik, pernah bertengkar dengan kakak atau dengan adik? Bohong kalau nggak pernah. Yang nanya yang salah gitu ya. Pernah diem-dieman nggak ngomong nggak? Oke. Suami istri pernah bertengkar nggak? Pernah diem-dieman nggak ngomong nggak? Itu namanya kalau suami istri ya, benci tapi rindu.
Diem-dieman, tapi rindu nggak sih? Kalau kalau telat pulang juga udah gelisah di rumah. Tapi sampai rumah disapa nggak? Enggak. Ya. Sebel. Tapi disediain makan nggak sih? Tetap kan? Tetap. Nah, saudaraku, dalam keluarga hal-hal seperti itu ada. Tapi karena satu rumah, suami istri atau kakak adik, biasanya tetap akrab lagi, rukun lagi, ya, tetap rukun lagi. Nah, tapi kalau itu orang lain, biasanya berlanjut jadi permusuhan. Itu loh saudaraku. Ya, kalau di rumah bertengkar tadi kan kebencian menimbulkan pertengkaran, ya udahlah, gitu ya. Kalau dalam keluarga biasanya terus rukun lagi. Tapi kalau dengan orang lain, kebencian, pertengkaran, lanjut ke permusuhan. Nah, karena itu saudaraku, jaga hati. Katakan sama-sama apa saudaraku? Jaga hati. Karena dari hati muncul semua hal yang baik dan tidak baik. Kalau hati dijaga, tetap baik, yang muncul adalah yang baik. Kita benci, kita nggak suka, dan kita tahu itu nggak baik. Kita tumbuhkan kasih. Lalu kasih tadi dikatakan apa saudaraku? Menutupi segala kesalahan. Terus kita akan bilang begini, ya udahlah, ini kata-kata pendek yang paling sulit diucapkan. Ya udahlah, namanya juga saudara kan gitu ya, namanya juga teman. Tapi sulit loh saudaraku mengatakan ya udahlah gitu ya. Tapi itu harus saudaraku, karena kasih menutupi permusuhan, kebencian dan lain sebagainya. Saudaraku, jaga hati agar tidak tumbuh rasa benci yang kemudian bisa jadi permusuhan. Hal tersebut bisa saja terjadi, maksudnya rasa benci, dengki yang kemudian bisa jadi permusuhan, bisa terjadi dalam hubungan kita di dalam keluarga. Tadi saya katakan pertengkaran kecil bisa jadi masalah yang besar, lalu timbul kebencian, lanjut ke permusuhan. Nah, jaga hati agar itu tidak terjadi. Gesekan, pertengkaran mungkin bisa terjadi, tapi tidak lanjut sampai ke permusuhan karena kasih menutupi. Lalu saudaraku, dalam keluarga, hubungan suami istri, dengan saudara, kakak adik dan lainnya bisa terjadi. Tapi tidak jarang juga terjadi dengan rekan kerja atau rekan segereja. Ya, rekan kerja bisa? Rekan segereja? Saudara jujur banget ya. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Jangan ya, kalau yang sudah minta ampun sama Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau mau datang ke rumah Tuhan, dan kalau kamu punya masalah dengan saudaramu, selesaikan dulu. Ya, nggak selesai dengan saudara, masa bisa dengan Tuhan? Baik. Ya, jadi saudaraku, kita harus hindari itu. Buang jauh-jauh, jangan terjadi, apalagi gereja yang sekotak ini, ya. Usahakan jangan terjadi yang ini. Yang apa saudaraku? Dengki, tengkar, sampai permusuhan. Ya, kita jaga, karena kita adalah satu keluarga. Kalau ada ini dan itu, selesaikan. Di mana selesaikannya? Paling gampang saudaraku, orang Cina bilang, selesaikan di meja makan. Ya, selesaikan di meja makan katanya ya, berdamailah maksudnya ya. Minta pertolongan Tuhan agar hati kita tetap bersih ya. Tumbuhkan kasih, sebab kasih menutupi pelanggaran, kasih mengatasi kebencian dan permusuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ayo kalau ada yang sedang bermusuhan, berdiri, salam-salaman ya.
Mau perjamuan suci loh. Mau perjamuan suci loh. Nanti nggak jadi berkat malah jadi laknat katanya gitu ya. Enggak ya, nggak ada ya. Ya kalau ada nanti waktu orang doa nih, waktu orang doa tutup mata semua kan, samperin lah, samperin. Oke, yang kedua saudaraku, tadi latar belakang atau cerita hubungan Daud dengan Saul. Yang kedua, kenapa Daud bisa membalas kejahatan Saul dengan hati yang baik, dengan kebaikan? Karena Daud memahami firman dan mentaati firman itu. Ada banyak kita ngerti firman tapi tidak mentaati. Belajar dari Daud, memahami firman dan mentaati firman. Kita baca, saya bacakan ini. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Sampai di sini saudaraku. Ada kata-kata yang saudara tidak mengerti? Punca. Ya. Apa itu punca? Ya, di Alkitab yang ini langsung ditulis ujung. Jadi ditulisnya, maka Daud bangun lalu memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Ya. Lanjut. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong ujung jubah Saul. Ia berkata, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Ya, saudaraku, firman Tuhan tentang peristiwa ini diakhiri yang ayat 8 ini saudaraku. Orang yang dikejar mau dibunuh, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Bukan cuma balas dengan kebaikan tapi sujud menyembah, kayak orang minta ampun saudaraku. Nah kita lihat kenapa Daud sampai bersikap seperti itu. Saudara-saudara, tidak mudah untuk memilih. Jadi ini pilihan saudaraku ya. Tidak mudah untuk memilih dan menetapkan hati dengan membalas perlakuan jahat, penindasan atau fitnah dengan melakukan hal yang baik. Saya mulai dengan kata-kata tidak mudah. Ya, membalas perlakuan jahat, penindasan dan fitnah dengan melakukan hal yang baik untuk orang itu, enggak gampang. Yang biasa dilakukan adalah membalas perlakuan jahat dengan balasan yang setimpal atau yang lebih kejam lagi jika ada kesempatan. Betul? Ada yang berani membantah? Kalau ada kesempatan pengen balas yang setimpal atau lebih jahat. Betul? Betul atau betul? Iyalah. Ininya udah gitu ya. Gitu. Kalau ada kesempatan gitu ya. Kalau ada kesempatan. Tetapi Daud tidaklah demikian. Daud enggak demikian. Dia tidak melakukan seperti yang kebanyakan orang lain lakukan. Daud enggak melakukan seperti apa yang saya lakukan. Enggak, saudaraku. Mengapa bisa? Karena Daud ngerti firman. Dan dia melakukannya. Dia ngerti firman. Firman yang bagaimana kita baca tadi? Enggak boleh menyentuh, menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ini saudaraku. Dan Daud
juga melarang pengikutnya. Daud nggak pakai tangan orang lain untuk balas, enggak. Daud melarang orang lain untuk mencelakakan Saul. Jadi dia nggak melakukan, membalas kejahatan itu dengan kejahatan, dan dia minta pengikutnya, tentaranya untuk tidak melakukan. Kenapa saudaraku? Nggak boleh menyentuh, nggak boleh jamah orang yang diurapi Tuhan. Dari mengerti firman, Daud kemudian dari mengerti firman, taat dan pengalaman, kemudian Daud menuliskan Mazmur 105 ayat 15. Kita baca sama-sama. Mulai. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin. Ini firman Tuhan kepada Daud, dan Daud tuliskan dalam Mazmur. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan mengusik, jangan berbuat jahat kepada orang yang diurapi dan kepada nabi-nabi. Nah, saudaraku, siapa mereka itu saat ini? Karena sekarang gak ada Raja Saul, sekarang gak ada nabi-nabi. Lalu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas-tugas mulia dalam dunia ini. Itu mereka yang melakukan pekerjaan pelayanan. Mereka itu adalah hamba Tuhan. Orang yang diurapi atau nabi itu adalah gembala, penginjil, dan lain sebagainya. Ini gak nakut-nakutin saudara lo ya. Ini firman Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan salah, kalau ada pendeta ada kekurangannya, kalau gembala saudara ada keliru, doakan. Itu yang betul. Ya, Daud bilang jangan mengusik orang yang diurapi dan nabi-nabi. Nah, saudaraku, hal seperti inilah yang dipahami oleh Daud. Orang Pantekosta lama, saudaraku, punya ungkapan yang populer bahwa hamba Tuhan itu biji mata Tuhan. Saudara pernah dengar itu? Ya, lebay juga kali ya. Emangnya saudara bukan biji mata Tuhan? Jemaat biji mata Tuhan bukan? Yakin? Tapi ungkapan itu kenapa ada? Ya, supaya jemaat itu menghargai orang yang diurapi Tuhan. Ada orang-orang, ada suku-suku yang memang Kristen dari dulunya, itu hormatnya kepada pendeta luar biasa. Sampai ada orang yang mau urusan, dia yakin ini akan bertengkar di sana. Saya dibawa, saudaraku. Begitu mau nadanya mulai tinggi, diingatkan, ada pendeta, turun lagi. Ini serius ini saudaraku, ya. Ini serius, bener ini saudaraku. Jadi ketika nadanya tinggi, ada pendeta, turun lagi. Sampai 3-4 kali seperti itu saudaraku. Mereka menghargai orang yang diurapi. Bukan melawan pendeta, pendeta dengar aja mereka sudah takut. Nah, saudaraku, ini luar biasa buat saya, luar biasa. Jadi ada beberapa suku yang, bukan satu suku ya, ada beberapa suku yang memang punya latar belakang Kristen dari dulunya, ini terbangun di kampung. Ya, kadang di kota yang begini nggak dibangun, pendeta dianggap ya udahlah terusin aja. Oke. Saudaraku, hal seperti ini dipahami oleh Daud sehingga ia tidak mau mencelakakan Saul. Bukan takut kepada Saul, bukan takut kepada tentara Saul yang lebih kuat, tetapi Daud takut kepada Tuhan, ngerti firman Tuhan, dan inilah yang membuat Saul tetap hormat kepada, Daud tetap hormat kepada Saul, bahkan dikatakan tadi sampai apa saudaraku? Sujud. Karena dia sudah bersalah. Dia merasa bersalah, cuma potong ujung jubahnya udah merasa bersalah, sampai dikatakan apa saudaraku? Berdebar-debar.
deg-degan gitu ya. Karena sudah berani-beraninya menyentuh orang yang diurapi. Ya, berani-beraninya. Nah, saudaraku, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk semakin ngerti firman dan mempraktekannya. Ya. Soal menghargai hamba Tuhan, menghargai orang yang diurapi, saya pikir kalau saudara sebagai jemaat sudah sangat paham itu. Tapi marilah kita bangun ketaatan pada firman, sehingga kita bisa mentaati banyak hal yang firman Tuhan perintahkan. Hari ini kita masuk dalam perjamuan suci, biarlah kita merendahkan diri. Kita semua punya salah, kita semua punya kekurangan, baik terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Tetapi marilah kita mau datang pada Tuhan yang sudah memberi kita pengampunan, sehingga kita saling mengasihi, saling menghargai, karena kasih menutupi dosa, kasih menutupi kesalahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Nama kita terukir di hatinya Tuhan. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahmu, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Kita sama-sama berdiri. Kadang-kadang kita terjatuh, tapi tangan Tuhan mengangkat kita. Pujian ini katakan Dia memeluk kita. Betapa sering kita terjatuh karena rasa dengki, rasa benci dan permusuhan. Kita sering terjatuh karena kita menyentuh menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan, memberi kita kesempatan untuk menjumpai Tuhan, menyelesaikannya, merendahkan diri, agar kita dibaharui, dibersihkan. Puji Tuhan, saudaraku. Mari jaga hati kita agar tetap bersih.
Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah. Dia gak pernah capek jumpai kita, angkat kita dan peluk kita. Yes, amin, haleluya, haleluya. Kiralah banyak sih, kiralah banyak sih. Yes. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau. Lagi kita angkat tangan kita memuliakan, meninggikan Tuhan yang begitu mengasihi saya dan saudara. Muliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Oh, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemu. Petugas perjamuan kudus maju ke depan. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau sungguh berharga, sungguh berharga. Katakan sekali lagi, amin. Sungguh berharga Engkau Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari banyak kekurangan, kesalahan kami. Seringkali kami mendendam, menyimpan kesalahan orang lain, dan menumpuk menimbunkannya di hati kami. Sehingga kami kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Pagi hari ini Tuhan, angkat semua itu. Kami menyerahkan semua kekeliruan, kekurangan kami. Dendam yang tersimpan di hati kami, keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan yang tersimpan di hati kami. Kami serahkan pada Tuhan, angkat Tuhan. Gantikan kasih memenuhi hati kami. Sehingga hati kami dipenuhi dengan kasih. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama. Baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, juga dalam gereja ini. Biar kasih Tuhan melingkupi kami, memenuhi kami. Dan kami dipenuhi damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Kiranya Roh Kudus tolong kami, membuat kami semakin mengerti firman dan mentaatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu ini di hati kami. Biar Roh Kudus bekerja, menumbuhkan kebenaran-kebenaran firman itu. Sehingga kami memahami, mengerti, dan melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami diingatkan lagi tentang kasih Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yang telah mengampuni kami, memberi kami pengampunan, sehingga ini membuat kami juga belajar dari Tuhan, yang telah mengampuni dosa kami yang besar dan banyak, sehingga kami mampu mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, tolong kami berkati roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus buat kami. Sehingga ketika kami memakan roti dan anggur ini, Tuhan menyatu pada hidup kami, pada tubuh kami.
dan kami menyatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pelayan-pelayan, Tuhan urapi sehingga pelayanan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang melayani perjamuan kudus menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Katakan salibnya, 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 selamanya dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sementara kita menyanyi bisa disiapkan perjamuan kudus, saudara bisa buka. Sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Kita sama-sama berdiri, katakan salibnya. Salibnya Tuhan terus mulia. Salibnya Tuhan gak pernah pudar. Nyanyikan pujian ini dari hati. Nyanyikan pujian ini dengan suara yang yakin. Salib itu terus mulia. Dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Saya bertanya, apakah saudara semua telah menerima roti dan anggur? Baik, jika sudah, kita angkat roti atau hosti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Tinggikan Yesus yang tubuhnya telah dipecah-pecahkan karena dosa, karena kesalahan kita, supaya kita dibenarkan, dosa kita diampuni, dan kita menerima hidup yang kekal. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tubuh yang dilukai, dari kepala yang dimahkotai duri, dari tangan yang terpaku mengalirlah darah. Darah untuk pengampunan dosa, darah untuk kesembuhan kita, darah untuk damai sejahtera kita. Itulah darah Yesus yang tercurah di Golgota. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kira lama yasi. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku kita mengangkat tangan, katakan sangat besar anugerahnya, sangat besar anugerah. Amin Tuhan, haleluya, yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah dan luar biasa ini. Sungguh kami adalah domba-domba yang tidak bergembala pada mulanya. Kami sesat, kami menuju penghukuman kekal. Tapi Tuhan Yesus telah mati di Golgota, mencari dan menemukan kami. Dan saat ini kami bersyukur, kami berada dalam pimpinan Tuhan menuju sorga yang mulia. Karena itu Tuhan terus topang hidup kami, peliharakan kami, agar kami tetap di jalan yang benar. Tolong kami agar kami tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan memberikan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Dengan menghargai korban Kristus, kami akan melakukan yang lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, sehingga kami bisa membalaskan perlakuan yang tidak baik dari orang lain dengan hal-hal yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami bisa membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat, terlebih mereka yang ambil bagian dalam perjamuan kudus, biar berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan pribadi, keluarga,
studi, pekerjaan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Berkati juga persembahan anak-anakmu untuk operasional gereja. Berkati juga persembahan persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, memenuhi pundi-pundi anak-anakmu, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, dan kami bersuka cita sebab Tuhan bersama kami setiap hari, setiap waktu, sampai Maranatha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,